Seorang wanita dengan pakaian anggun tampak sedang mempersiapkan sesuatu. Ia mengarahkan pandangannya keluar jendela, seolah berkomunikasi dengan seseorang dari atap gedung tempatnya berada. Dua orang terlihat menembakkan tali dengan pengait ke arahnya. Dengan cepat, ia meraih tali tersebut dan melompat keluar, kemudian ditarik kembali oleh rekannya ke atas gedung. Beberapa menit sebelumnya, wanita ini mengunjungi gedung tempat kekasihnya bekerja, di mana ia menyimpan koleksi barang-barang mahal. Di sisi lain gedung, dua orang yang sama sedang bersiap-siap dan menyamar sebagai kurir paket. Ternyata, mereka sedang mempersiapkan alat untuk membantu wanita tersebut. Sementara itu, sang ibu mengajak pria tersebut untuk melihat koleksi barang antik milik kekasih anaknya. Saat mereka pergi, wanita itu melancarkan aksinya dengan melompat dari gedung dan mematikan sistem kelistrikan gedung tersebut. Tahun ini terjadi sebuah pencurian barang antik yang sangat cerdik. Seorang wanita baru saja mencuri barang antik berharga milik kekasihnya dan harus kembali ke ruangan kekasihnya sebelum pria tersebut tiba. Beruntung, ibu dari wanita itu berhasil mengulur waktu. Ketika ibu dan kekasih wanita itu tiba, dia sudah berganti pakaian dan tampak seolah tidak melakukan apa-apa. Wanita tersebut berpura-pura sedang mengalami sakit perut. Namun, tampaknya rencana mereka hampir terbongkar ketika alarm keamanan di ruang penyimpanan berbunyi. Pria itu kebingungan, karena baru saja berada di sana. Saat ia memeriksa ruangan, ia menemukan permen karet yang ditempelkan oleh ibu wanita tersebut pada sensor keamanan. Keamanan pun segera mengejar mereka, tetapi wanita itu marah kepada kekasihnya karena merasa dicurigai. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap dilakukan. Setelah memeriksa tas mereka, pihak keamanan tidak menemukan barang curian tersebut, sehingga mereka akhirnya dibiarkan pergi. Ternyata, barang curian telah diamankan oleh tim pencuri lain yang bekerja sama dengan wanita tersebut. Barang-barang itu segera dibawa ke penadah barang antik mereka. Kelompok pencuri ini sangat terencana, dan berkat pencurian barang antik milik pacar wanita itu, mereka mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tiba-tiba sebuah mobil datang, dan itu pasti orang-orang yang ingin memeriksa mereka. Benar saja, seorang pria dicurigai terkait perampokan tersebut dan ditunjukkan gambar hasil rekaman CCTV. Karena hampir ketahuan, pria ini berakting dan berpura-pura sangat marah karena dituduh merampok, padahal sebenarnya dia adalah pelakunya. Dua orang itu pun pergi, dan kelompok perampok ini keluar dari persembunyian mereka. Pencurian berlian ini dimulai ketika Yuni memanjat gedung tinggi hanya dengan dua utas tali kawat yang sulit dikendalikan. Namun, berkat keahliannya, ia mampu mengatur kawat tersebut. Di dalam gedung, rekan-rekannya sudah bersiap di pos masing-masing dengan senjata. Yuni berhasil mencapai bagian gedung yang ingin dibobol dan memotong kaca kamar. Rekan-rekannya membobol dari dalam dengan mantel dingin untuk menghindari deteksi panas tubuh, meski pergerakan mereka tetap terlihat oleh kamera pengawas. Tim lain sudah berada di ruang pengawas dan membajak sistem, sehingga tidak memberi peringatan kepada keamanan, serta mematikan kelistrikan utama gedung. Yuni berhasil memasuki kamar yang ingin mereka bobol. Tanpa menunggu lama, ia membuka pintu dari dalam menggunakan alat khusus, dan rekan-rekannya segera masuk ke ruang tempat berlian disimpan. Saat listrik menyala kembali, salah satu anggota tim merasakan kejanggalan di gedung tersebut dan segera mengaktifkan protokol keamanan, memanggil polisi. Sementara itu, para pencuri melanjutkan aksi mereka untuk membobol dua brankas, salah satunya menyimpan berlian berharga. Kamar itu milik seorang wanita yang juga dijebak oleh komplotan pencuri ini, yang terdiri dari pria dan wanita, bertugas menahan wanita tersebut di meja judi. Kisah pembobolan brankas yang menyimpan berlian berharga pun dimulai. Seorang wanita berusaha membuat lubang di depan brankas tersebut, sementara salah satu anggota komplotan berusaha membuka brankas hanya dengan mengandalkan instingnya. Setelah lubang berhasil dibuat, mereka memasukkan kamera ke dalam brankas untuk mencari pengait yang menahan kunci. Sementara itu, anggota komplotan lainnya sedang memeras dan menyandera pemilik brankas secara langsung. Namun, salah satu petugas keamanan sudah memberikan informasi mengenai kejahatan tersebut,
menggunakan keahlian mereka dalam membobol brankas. Akhirnya, wanita ini berhasil menemukan kombinasi angka untuk membuka brankas. Dengan cepat, brankas itu dibuka, tetapi sayangnya berlian yang dicari tidak ada di dalamnya. Sementara itu, tim lainnya berhasil merampok uang tunai dari pemilik brankas secara langsung. Ketika brankas lainnya akhirnya dibuka, ternyata isinya sangat mengejutkan. Ternyata, berlian tersebut tidak lagi berada di lokasi yang mereka duga. Ia disimpan oleh seorang pria tua yang merupakan pemimpin misi perampokan ini, yang juga menyamar di antara anggota tim. Para anggota tim perampokan telah menerima pesan dari pemimpin mereka, menginformasikan bahwa ia telah berhasil mendapatkan berlian itu. Namun, mereka semua ternyata telah dijebak oleh pemimpin mereka sendiri dalam misi ini. Setelah menyadari situasi tersebut, mereka segera berusaha melarikan diri dari tempat itu. Sayangnya, pihak kepolisian sudah mengepung area tersebut. Sementara itu, pencuri licik yang menyamar masih berada dalam keadaan aman dari kejaran polisi. Namun, para pencuri mulai terdeteksi oleh pihak kepolisian dan satu persatu mulai tertangkap. Polisi juga sudah memiliki foto wajah dan identitas para pencuri tersebut, sehingga penangkapan pun berlangsung dengan cepat. Perampok ini tidak sadarkan diri di dalam mobilnya, sehingga kendaraannya melaju tak terkendali dan menabrak sebuah truk. Awalnya, baku tembak terjadi di area parkir gedung megah ini, melibatkan polisi dan pencuri. Insiden ini telah memakan banyak korban, sementara sejumlah pencuri lainnya telah berhasil ditangkap. Salah satu pencuri yang sangat panik malah memilih untuk turun menggunakan eskalator, yang membuatnya bergerak sangat lambat dan akhirnya tertangkap. Di tengah kejadian di parkiran ini, pencuri tersebut nekat membawa kabur mobil milik seseorang dan terus menembaki mobil polisi yang berusaha mengejarnya. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu mobil polisi, ia menjemput temannya dan dengan berani melewati kepungan polisi hingga berhasil keluar dari gedung yang dipenuhi petugas. Namun, pencuri ini terkena tembakan di perutnya, dan darahnya terus mengalir hingga ia kehilangan kesadaran. Akhirnya, mereka mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Sementara itu, pemimpin komplotan perampok ini berhasil meloloskan diri dengan cara menjebak anggotanya sendiri. Akibatnya, para anggota tersebut tertangkap oleh polisi. Namun, mereka tentu tidak akan menyerah begitu saja. Wanita dalam kelompok itu menggunakan anting miliknya untuk membuka borgol rekan-rekannya. Setelah itu, mereka langsung mengarahkan senjata ke arah polisi. Kekacauan yang terjadi membuat mobil mereka tidak terkendali dan hampir terjatuh ke sungai. Dua pria yang sudah dibebaskan dari borgolnya malah memilih untuk melarikan diri, meninggalkan wanita ini yang masih terikat. Mobil tersebut akhirnya terjatuh ke dalam sungai, dan wanita itu pun tenggelam dalam keadaan terikat. Namun, tiba-tiba pemimpin yang berkhianat itu muncul untuk menolongnya. Saat wanita ini terbangun, ia menemukan kunci di tangannya dan menerima pesan untuk menemui anggota lainnya di suatu tempat. Di antara komplotan perampok itu, hanya mereka yang berhasil lolos, sementara pemimpin yang menyamar dan melarikan diri kini menjadi buronan. Seorang wanita melepaskan pakaiannya dan berpura-pura mandi saat polisi mengepung lokasi tersebut. Dengan akting yang sangat meyakinkan, ia menunjukkan ketakutan yang mendalam, sehingga berhasil mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Namun, sebenarnya wanita ini adalah buronan karena telah merampok berlian yang sangat berharga. Dengan tenang, ia melangkah melewati petugas kepolisian. Di pelabuhan tersebut, pencuri lainnya yang juga masih buron terus bersembunyi dari kejaran orang-orang yang ingin menangkapnya. Ketika wanita yang merupakan pencuri itu tertangkap oleh polisi, seorang pria mencoba mengalihkan perhatian dengan memanggil orang yang memburunya. Sayangnya, polisi malah lebih fokus pada seorang pria tua yang ternyata adalah mafia kelas kakap. Berkat situasi ini, wanita tersebut berhasil melarikan diri dengan selamat, begitu pula dengan pencuri lainnya. Sementara itu, anggota pencuri lainnya masih saling mengejar. Pria bertopi tersebut diduga membawa kabur berlian berharga itu. Namun, ia malang tak dapat menghindar dan tertabrak mobil, sehingga berlian yang ia bawa terjatuh dan terlindas oleh sepeda motor. Ketika berlian itu diperiksa, ternyata hanya berlian palsu. Sementara itu, berlian asli ternyata berada di tangan seorang wanita yang berpura-pura mandi di awal cerita. Meskipun tidak mendapatkan berlian tersebut,
pencuri lainnya berhasil meloloskan diri, dan cerita pun berakhir.